Halo sahabat ruang biologi. Nah udah lama nih ya aku nggak upload video, mungkin sekitar 3 mingguan aku nggak upload video karena ada tugas lain yang mendadak dan cukup banyak, jadi aku nggak bisa upload secara rutin di minggu-minggu kemarin. Nah makanya aku baru sempat bikin video sekarang. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai rangkuman atau bahasan dari materi bakteri nih. Biasanya ini udah dibahas dari kalian SMA, entah kelas 1 atau kelas 2 ya. Pokoknya ini pembahasan untuk di materi pada saat kalian SMA. Nah, yang pertama kalian harus tahu apa sih bakteri itu. Jadi bakteri ini merupakan bagian dari eubakteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokariot. Prokariot atau prokariotik ini merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan ada tidaknya membran yang membungkus inti sel. Nah, jadi suatu makhluk hidup dikategorikan dalam prokariotik apabila inti sel tidak dibungkus oleh membran inti sel atau nukleoid, kita bisa sebutnya ya. Dan termasuk dalam kingdom Monera. Berikut adalah rangkuman materi mengenai bakteri. Nah, sekarang baru kita ke pengertian dari si bakterinya sendiri ya. Di sini ada ciri-ciri bakterinya. Yang pertama ini mereka itu bersel satu atau monoseluler. Ukurannya kecil, berdiameter tubuh 0,5 mikron. Pada umumnya tidak berklorofil, inti sel belum mempunyai membran, dapat hidup di segala tempat, lebih tahan pada suhu rendah. Dinding sel mengandung senyawa peptidoglikan, berbentuk batang, pola koma spiral, berkembang biak dengan cara membelah dan konjungsi transformasi dan transkripsi. Ini adalah struktur dari tubuh bakterinya ya di sebelah kanan. Jadi terdiri dari kepala, kapsid, protein, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, serta dasar. Nah, untuk bagian terluar dari tubuh bakteri ini, yang pertama ada kapsul. Kapsul ini merupakan lapisan luar yang berupa bahan kental yang mengelilingi dinding sel bakteri dan berupa lapisan lendir. Berfungsi sebagai pelindung, penyimpanan cadangan makanan, menyatukan bakteri ke dalam bentuk koloni, menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Bersifatnya untuk kapsul ini padat dan jumlahnya banyak. Untuk lapisan lendirnya sendiri tipis, tidak padat dan tidak rapat. Lalu ada flagel. Nah, flagel ini merupakan rambut yang teramat tipis dan mencuat menembus ke dinding sel. Untuk ciri-cirinya lebih panjang dari selnya, diameternya lebih kecil dari selnya, bentuknya bergelombang, strukturnya sangat kuat, memiliki suatu mekanisme gerak yang unik, berfungsi sebagai alat menggerakkan bakteri untuk merespon rangsang. Terus di sini ada pili. Nah, pili ini merupakan filamen atau benang, lebih kuat, lebih banyak juga, dan lebih pendek daripada flagel tadi. Fungsinya itu sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan antara bakteri untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutriennya. Nah, lalu ada strukturnya dari dalam. Di sini ada dinding sel, fungsinya itu ya salah satunya memberi kekuatan dan bentuk pada bakteri. Lalu ada membran sel, merupakan selaput pembungkus sitoplasma, berfungsi sebagai mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan. Nah, di sini ada genetiknya nih, terdiri dari DNA di dalam nukleoid, ribosom, organ sel, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Lalu ada mesosom, selalu bersambungan dengan membran sel. Ada sitoplasma, merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Lalu ada plasmid. Nah, plasmid ini adalah kepingan hasil DNA yang terpisah dari bagian besar DNA dan berbentuk cincin. Nah, fungsinya ini untuk pembawa DNA asing ke dalam bakteri inang. Lalu ada bentuk bakterinya ini, di sini ada kokus atau bola berbentuk dasar bulat, ada juga basil atau batang. Variannya ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Ada fibria, ada spiral juga. Nah, ini didasarkan pewarnaan Grammy. Ada bakteri gram positif, ada juga bakteri gram negatif.
Lalu ada bentuk bakteri, kebutuhan nutrisi atau makanan bakteri ini. Di sini ada yang A bentuk heterotrof, yang B ada bentuk parasit, ada autotrof juga. Nah, kebutuhan oksigen respirasi bakteri ini ada aerob dan anaerob. Kalau aerob itu merupakan bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupan dan untuk mengoksidasi zat makanan. Kalau anaerob itu merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam kehidupannya. Lalu ada reproduksi bakteri, di sini ada aseksual dan generatif. Nah, itu dia tadi teman-teman rangkuman dari materi bakteri. Semoga kalian puas dengan konten kali ini. Kalau kalian puas dan suka, jangan lupa di-share, jangan lupa juga untuk di-subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar ruang biologi semakin maju. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.